Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita mempelajari sistem koordinat dan langsung aja. Untuk sistem koordinat sendiri itu dibagi menjadi dua jenis koordinat. Yang pertama itu ada koordinat dua dimensi, terdiri dari X dan Y. Nah, X ini disebut sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Yang kedua ada koordinat tiga dimensi. Nah, kalau yang tiga dimensi ini terdiri dari X, Y, dan Z. Ini masih sama, ini absis, ordinat, terus yang Z ini adalah sebagai aplikat. Kemudian ada sistem koordinat juga. Jadi sistem koordinat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada koordinat kartesius. Itu ya X dan Y komponennya. Yang kedua ada koordinat polar. Kalau koordinat polar ini terdiri dari R atau jari-jari dan sudut. Nah, kemudian membahas tentang koordinat dua dimensi dan tiga dimensi ya. Buat koordinat dua dimensi ini yang sering teman-teman tahu itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Terdiri dari 4 kuadran ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk yang tiga dimensi itu terdiri dari 8 kuadran. Ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ada 8 kuadran. Oke, jadi untuk materi sistem koordinat ini kita akan lebih menguplak-uplak atau lebih fokus ke ini. Bagaimana cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar ataupun sebaliknya, koordinat polar menjadi kartesius. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai koordinat kartesius dan koordinat polar dari grafik di bawah ini. Oke, kita ingat dulu untuk koordinat kartesius, teman-teman pasti udah bisa ya, karena ini udah dari SMA. Langsung aja bisa ditembak nih. Untuk koordinat kartesius, itu nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 4. Berarti koordinat kartesiusnya adalah 3,4. Selesai, mudah kan? Kemudian kita mencari koordinat polar. Koordinat polar. Nah, kita ingat, koordinat polar tadi itu terdiri dari R atau Pitagoras atau jari-jari, dan sudut yang dibentuk. Oke, kita cari R dulu yang gampang. R itu bisa dicari menggunakan Pitagoras. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini A-nya adalah 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar 25. Jadi R-nya adalah 5. Selesai. Kemudian kita mencari sudut. Nah, sudutnya itu gimana nyarinya? Sudut itu ada rumusnya untuk mencari. Sudut yang kita cari itu pakai tan inverse D per desa. Nah, kita lihat sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk itu ini ya teman-teman. Diingat-ingat. Sudut terbentuk dari sumbu X positif melawan arah jarum jam. Oke, ini diingat terus ya, biar nggak salah. Nah, berarti sudut yang terbentuk ini kan ini, sumbu X positif kan berarti ke sini ya. Kalau ke sini kan berarti negatif. Nah, ke sini melawan arah jarum jam. Jarum jam itu kan geraknya ke sini. Kita melawan berarti ke sana. Nah, berarti sudut yang terbentuk adalah ini. Nih, sudut yang kita cari adalah di sini. Berarti langsung aja kita cari. Untuk sudutnya tadi adalah tan inverse D. Depan sudutnya ini berapa ini? Panjangnya adalah 4 per samping. Sampingnya ini panjangnya 3. Tan inverse 4 per 3. Kita hitung pakai kalkulator. Sebentar, saya ambil. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perhitungannya, ingat ini adalah tan inverse ya teman-teman. Tan inverse. Di sini untuk mencari tan inverse, berarti kita lihat di sini ya. Ini kan tan, kalau ini tan, kalau yang ini tan inverse. Di sini warnanya kuning, jadi kita shift dulu, baru tan. Nah, jadi tan inverse kurang buka berapa? 4 per 3 atau 4 dibagi 3 kurang tutup. Nah, ketemu hasilnya adalah berapa ini? 0,927. Nah, ini sudutnya itu masih dalam satuannya radian. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk derajat, tinggal dikalikan 57 derajat. Oke, berarti tinggal dikalikan 57. Nah, ini baru mendapatkan derajat atau kurang lebih berarti 53 derajat. Nah, gini teman-teman. Kalau kalian mau dapatnya di radian, hasil akhirnya usahain derajat ya teman-teman. Jadi nanti kan udah selesai. Didapatkan nilai untuk koordinat polar tadi adalah R, sudut. R-nya adalah 5, sudutnya adalah 53 derajat. Oke, selesai. Untuk ini KP koordinat polar, untuk koordinat kartesiusnya ini.
Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua nih. Diketahui koordinat kartesiusnya itu 5, negatif 5 akar 3. Disuruh menentukan nilai dari koordinat polar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat grafiknya terlebih dahulu. Berarti ini X-nya itu di positif, terus Y-nya itu di negatif. Jadi bikin grafiknya dulu. Gini ya kurang lebih teman-teman. Oke. Untuk langkah pertama kita buat grafik. Ini untuk X, ini untuk Y. Untuk X-nya itu 5, Y-nya min 5 akar 3. Nah, kita cari titik pertemuannya. Di sini. Dan ini di sini. Nah, di sini ya. Tinggal kita garis. Berarti untuk grafiknya, gambarnya seperti ini. Terus kita disuruh mencari KP, koordinat polar. Koordinat polar tadi adalah R, sudut. Kita tahu bahwa R itu bisa dicari pakai Pythagoras lagi. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya ini 5 kuadrat ditambah negatif 5 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat yaitu 25. Ditambahkan, ini tinggal min 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat, akar 3 kuadrat berarti kan tinggal dikali 3 gini. Sama dengan akar 25 ditambah berapa ini? 25 kali 3. 75 tambah 25 itu akar 100, berarti R nya adalah 10, ketemu. Kemudian untuk mencari sudut, nah sudut tadi kan, sudut itu terbentuk dari sumbu X positif melawan arah jarum jam, berarti sudut yang terbentuk dari grafik ini adalah dari sini ya. Set. Nah untuk mencari sudut ini kan terlalu panjang ya teman-teman, kita bisa ringkas, kita cari untuk sudut ini, kita simbolkan gini. Nah, padahal kita kan nyarinya sudut ini ya. Berarti kita tahu kan untuk satu lingkaran itu kan 360. Berarti untuk cari sudutnya tinggal 360 kita kurangin. Nah, sudut ini. Kita cari dulu sudut ininya berapa ini. Berarti kita cari tinggal tan inverse D per SA. Sama dengan tan inverse. Nah, sudut ini tadi toh D depannya ini berapa depannya. Oke, di sini panjangnya ya teman-teman. Jadi panjangnya kalau di sini min 5 akar 3 kan kita disuruh mencari panjangnya. Berarti tidak usah dimasukkan nilai negatifnya. Berarti panjangnya adalah 5 akar 3. Sampingnya kan di sini. Samping sudut ini adalah panjangnya 5 per 5. Atau kita bisa sederhanakan menjadi tan 5 coret-coret jadi akar 3. Tinggal kita cari lagi pakai kalkulator. Untuk tan inverse itu berarti shift tan, oke. Kurung buka akar 3. Nah, kita kan dapatnya ini teman-teman. 1,047 itu masih dalam bentuk radian. Kita ubah ke dalam derajat, itu harus dikali 57 derajat. Berarti dikali 57. Berarti hasilnya adalah ini ya, kurang lebih 60. Bulatin aja 60 derajat. Terus tadi kan kita baru dapat ini. Padahal kita nyari sudut tetanya. Sudut teta tadi diperoleh dari 360 dikurangin sudut ini. Berarti 360 kurangin 60 derajat. Berarti tinggal 300 derajat. Nah, kita cek kira-kira masuk logika nggak ya segini itu 300. Oke, masuk akal. Karena kalau sudutnya mencapai titik di sini itu adalah 270. Kalau sampai sini 360. Berarti di sekitar ini kan untuk 300 berarti aman. Berarti kita dapat koordinat polarnya adalah R, theta. R-nya berapa? R-nya 10, tetanya 300 derajat. Selesai. Mungkin sekian dulu untuk video pembahasan koordinat polar dan contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.